dari Pendidikan Guru Tunggal untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah tentang pengambilan keputusan, Bu. Langsung saja nih, Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Untuk dilema etika itu akan terlihat kasusnya itu benar melawan benar. Iya. Sedangkan untuk yang rujukan moral itu benar melawan salah. Apakah Ibu pernah mengalami untuk pengambilan keputusan pada kasus dari dilema etika? Sering ya, ngajar di kelas itu kan memang hal yang benar. Sedangkan bertanggung jawab menunggu istri yang sakit itu juga. Maka kita harus bisa memberikan kebijakan Bapak Guru tadi. Kita berdayakan NGS. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk dapat mengambil keputusan itu didasarkan pada nilai-nilai kebajikan benar. Jangan lupa yang ketiga, segala keputusan yang diambil kan selalu ada konsekuensinya. Maka yang harus Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan yang dilema etika? Yang pertama tentu saja kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Kita kumpulkan fakta, diuji kebenarannya. Kemudian investigasi, kemudian pengambilan keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang pertama mungkin kita berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis aturannya sih gimana di sekolah ini. Jangan lupa itu tidak ada berbasis, harus ada kepedulian ketika di sekolah. Nanti ada murid, tanggung jawab dan harus ada nilai kebajikan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang pernah Ibu alami? Tantangannya banyak ya. Misalnya antara rasa keadilan dengan kasihan. Kadang-kadang di satu sisi kita kasihan, tapi di sisi lain kita harus adil. Ini benar, tapi yang sisi ini setia, individu maupun kelompok, jangka pendek maupun jangka panjang. Berarti ya, Bu, perlu dipertimbangkan tentang tantangan-tantangan tersebut ya, karena nanti pasti akan ada dampaknya gitu ya, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tatkala ada untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Kemudian apakah Ibu ini langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Yang akan Ibu lakukan itu apa saja, Bu? Itu sebetulnya dalam menyelesaikan kasus itu tergantung kepentingan kita untuk skala prioritas. Kalau memang mendesak harus kita segera mengambil keputusan, ya saat itu juga keputusan. Tapi kalau misalnya masalahnya itu memang tidak langsung harus saat itu juga, jadi nanti diberi jadwal beberapa kali supaya dapat dipertanggungjawabkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, Bu? Tentu saja ada, dibantu oleh kepala sekolah dan kepala. Dari semua hasil yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika? Ketika mengambil keputusan itu jangan sampai bertentangan dengan cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, persatuan, toleransi, tanggung jawab dan penghargaan. Itu ya jangan dibagi karena kita menjadi anak yang harus ada nilai kebajikan dan konsekuensinya. Keputusan yang itu harus
ketika ada permasalahan mengenai dilema etika, gitu, bagaimana rencana Ibu ke depan dalam mengambil keputusan mengenai dilema etika? Rencana kedepannya ya sesuai dengan prosedur tadi. Oke, saya rasa cukup Bu, untuk wawancara hari ini Bu. Alhamdulillah saya sudah bisa memetik tentang bagaimana cara pengambilan keputusan ketika mengalami sebuah kasus dilema etika Ibu. Terima kasih sekali atas ilmu yang diberikan kepada saya Bu. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri. Mohon maaf Pak Heri, saya mengganggu waktu Pak Heri di sela-sela kesibukan Pak Heri. Pertanyaan yang pertama Pak Heri, selama ini bagaimana Pak Heri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sepemahaman saya, jadi sama-sama benar, maka saya kira itu masuknya ke dilema etika. Benar salah, nah itu berarti rujukan moral. Cenderungnya ada pemaafan. Selama menjadi kepala sekolah, apakah Bapak pernah mengalami suatu kasus tentang dilema etika? Kemarin yang pas PPDB 2022 itu anak mau masuk ke SMP, tetapi belum bisa membaca. Karena guru-guru di sana itu tahu bahwa anak ini tidak bisa baca, kan harusnya lulus SD kan bisa membaca. Nah, mereka terus merasa dibawain gitu. Ya bisa jadi benar karena kompetensi SD-nya kan nggak memenuhi. Tetapi kebenaran yang lain bahwa setiap anak yang sudah memiliki ijazah SD itu berhak untuk masuk di sekolah. Jadi tetap diterima ya Pak? Iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk keputusan yang kami ambil, nah siswa itu aset negara kita untuk jangka panjang, bahwa itu berorientasi ke siswa, berorientasi pada nilai-nilai kebajikan yang sekolah dan masyarakat anut. Selama itu tidak melanggar peraturan, nah, itu saya yakin bahwa itu adalah yang terbaik. Bagaimana langkah-langkah dan keputusan dilema etika? Untuk proses yang saya ambil, yang pertama saya akan mengidentifikasi masalah supaya kami bisa melihat masalah itu clear. Jadi informasinya harus konkret, laporannya seperti apa. Yang kedua, kami cek aktor yang terlibat, akan membuat tim kecil seandainya itu diperlukan. Kalau bisa formal, bisa informal. Nanti dilema etika itu kami scoring 0,31. Nah itu nanti yang skor yang paling besar menjadi katakanlah alternatif 1 berikutnya. Nah tetapi biasanya dari langkah yang ketiga kami pakai yang keempat. Kita endapkan dulu decision, jadi kita ambil keputusan. Halnya seperti sedang menguji ya bagaimana keputusan itu nanti akan berimbas bagaimana gitu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan itu pertama bersama-sama, kemudian berorientasi ke siswa dengan dilema regulasi. Regulasinya seperti apa? Nah bagaimanapun juga kita harus mencari rujukan regulasi yang valid. Dan Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan Bapak untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tantangan kami yang pertama ternyata dilema etika itu melibatkan pertentangan antara individu dengan kelompok, kepentingan siswa jangka pendek, jangka panjang. Ada keinginan untuk menaati aturan atau kesetiaan atau perasaan kayak gitu. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak secara langsung melakukan penyelesaian di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bagaimana bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan? Saya cenderungnya ketika ada satu persoalan yang saya selesaikan saat itu juga. Nah kadang-kadang juga saya mendelegasikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak untuk mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya alhamdulillah saya punya tim yang baik di sekolah. Di sekolah guru itu terbuka punya tim IT. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan dilema etika? Saya melihat yang pertama, apapun yang keputusan kita ambil, bagaimanapun juga siswa menjadi yang kita utamakan, nilai, norma,
selama itu sesuai dengan masyarakat di mana siswa ada. Keberpihakan kepada murid itu kan keputusannya bisa diambil secara bertanggung jawab ya Pak. Ya, jadi misalnya nanti ada permasalahan dilema etika, bagaimana rencana Bapak ke depannya untuk pengambilan keputusan? Saya tetap akan menggali informasi itu harus real. Yang saya jumpai sebenarnya apa sih? Siapa sih aktor yang terlibat? Kedua, untuk menyelesaikan persoalan dilema etika, menganalisis, mengendapkan, kemudian baru mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.